Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam peran pemerintah dalam menetapkan regulasi perdagangan pangan di Indonesia. Untuk lebih spesifiknya, saya akan fokus pada dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Pada area tertentu dalam perdagangan pangan, Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi produktivitas lahan dan tingkat produksi. Sementara itu, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi impor produk pangan, jadi mengawasi produk yang masuk dan keluar Indonesia. Idealnya, ini dilakukan atas rekomendasi Kementerian Pertanian yang menginformasikan pada Kementerian Perdagangan terkait situasi tingkat produktivitas dan produksi dalam negeri. Dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan akan dapat membuat keputusan yang sudah disampaikan untuk menentukan kebijakan impor. Misalnya, Kementerian Pertanian mencatat tingkat produksi gula yang rendah. Kementerian Perdagangan akan diberitahu bahwa akan ada lebih banyak gula yang dibutuhkan. Lalu akan dirumuskan kebijakan untuk mendorong impor lebih banyak gula untuk menutupi kekurangan pasokan. Dalam agenda swasembada pangan dan dalam situasi kita saat ini, kita melihat beberapa tumpang tindih di antara kedua kementerian ini. Misalnya, apabila perusahaan pengimpor pangan ingin mengimpor bahan pangan tertentu seperti beras, kedelai, gula, jagung, secara logis mereka membutuhkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan karena usaha mereka melibatkan perdagangan dan barang-barang yang beredar di perbatasan. Oleh sebab itu, importir pangan memerlukan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian agar disetujui untuk mengimpor bahan-bahan pokok tersebut. Sayangnya ini akan menimbulkan kekecewaan bagi banyak perusahaan. Dan ini juga dibuat untuk mengadakan pembatasan impor pangan. Masalahnya adalah dengan agenda swasembada pangan. Kementerian Pertanian juga berada di bawah tekanan untuk membuktikan kepada Presiden bahwa program tersebut tercapai atau setidaknya mengalami kemajuan. Untuk membuktikan hal tersebut, Kementerian bisa atau tidak bisa memutuskan untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepada para importir untuk membuktikan bahwa swasembada pangan sedang berjalan. Jadi, bagi pelaku usaha, proses ini akan sangat susah diprediksi dan juga menghalangi importir untuk mencoba. Situasi ini juga berarti bahwa batasan kewenangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menjadi kurang jelas. Batasan kewenangan yang kurang jelas ini disebabkan karena keduanya diberi mandat yang sama, yaitu mencapai swasembada pangan. Kebijakan kementerian juga tentu dapat dipengaruhi oleh Presiden, yang memiliki kuasa untuk memilih menteri kabinet yang sejalan dengan agenda kepresidenan. Dalam kasus ini, agenda swasembada pangan.